Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang pada mata kuliah Service Marketing kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai balancing demand and capacity. Tapi sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rayhan Aska Pratama dengan NIM V1320060. Bisa dilanjutkan? Ya, saya Anisatri Arini dengan NIM V1320012. Saya Giovanni Felix Rait dengan NIM V1320034. Saya Fianita Ibnisayadi dengan NIM V1320081. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai marketing mix elements and views to shape demand patterns. Di sini kami memilih subbab menggunakan dan poin pertama menggunakan harga dan biaya non moneter untuk mengelola permintaan. Cara untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan adalah melalui penggunaan harga, daya tarik yang untuk mengubah waktu perilaku. Begitu pula dengan biaya non moneter yang juga memiliki efek serupa. Hal ini bisa dicontohkan ketika orang yang malas untuk berpergian dengan kondisi sangat ramai, mereka akan memilih untuk berpergian di jam-jam yang kurang ramai. Agar harga moneter itu suatu layanan menjadi efektif sebagai alat manajemen permintaan, manajer harus memahami bagaimana kuantitas layanan yang diminta, merespon peningkatan atau penurunan harga per unit pada titik waktu tertentu. Yang berikutnya adalah mengubah elemen produk. Poin pertama adalah mengubah elemen suatu produk tentu butuh riset atau pertimbangan yang tepat, tergantung dari apa yang memang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, perubahan elemen produk bisa dilakukan dalam kondisi tertentu, baik itu untuk inovasi peningkatan mutu yang dimiliki, atau bisa juga menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi pada waktu itu. Contohnya seperti saat musim dingin dan musim panas, sebuah hotel atau resort yang ada di pantai itu membedakan apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen mereka, apa yang tepat dan apa yang membuat nyaman para konsumen sehingga ada proses kepercayaan atau yang diinginkan dari konsumen. Next. Oke, yang kemudian juga ada modify place and time of delivery. Nah, itu kita ada dua opsi. Yang pertama, kita memvariasikan waktu yang tersedia. Dan ini merupakan strategi yang mana strategi ini mencerminkan perubahan preferensi pelanggan menurut hari, dalam seminggu, menurut musim, dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi misalnya kita berada pada pelayanan bioskop, kalau misalnya weekend itu karena banyak orang yang libur gitu ya, maka mereka memberikan pelayanan-pelayanan lebih di hari-hari weekend gitu. Nah, terus kemudian ada menawarkan layanan di lokasi baru. Nah, pendekatan ini itu untuk mengoperasikan unit seluler yang membawa layanan ke pelanggan daripada membutuhkan effort mereka untuk mengunjungi lokasi layanan tetap gitu. Ini contohnya seperti pada pelayanan laundry gitu ya. Mungkin ada laundry yang hanya menetap di satu tempat saja gitu, tapi mereka bisa memvariasikannya dengan memberikan pelayanan laundry keliling atau mobil laundry keliling agar untuk memvariasikan dalam pelayanan yang mereka tawarkan seperti itu. Yang selanjutnya ada promotion and education. Di sini dijelaskan jika variabel lain tidak merubah, dimaksudkan merubah dalam hal permintaan ya. Dan di sini komunikasi bisa membantu kelancaran tersebut. Yang dimana komunikasi ini bisa berbentuk seperti iklan atau publikasi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada apapun yang terjadi dalam perusahaan mengenai perubahan harga atau karakteristik produk atau layanan, dan distribusi harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pelanggan, agar pelanggan juga tahu tingkat keuntungan yang akan diterima dari pelanggan itu sendiri tentang pelayanan yang diambil seperti itu. Selanjutnya.
Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu kami menggunakan atau mengambil Hotel Sahid Jaya sebagai contoh dari materi pada kali ini. Hotel Sahid Jaya ini sendiri didirikan di Jakarta tanggal 23 Mei 1969 pada tahun 1970. Perseroan memulai pembangunan sebuah hotel di Jalan Jenderal Sudirman 86 Jakarta yang kemudian beroperasi pada tanggal 23 Maret 1974 dengan nama Hotel Sahid Jaya. Pada tahun 1987, Hotel Sahid Jaya ini mendapatkan status sebagai Hotel Bintang 5. Fasilitas Hotel Sahid. Hotel Sahid menyediakan fasilitas terbaik sesuai kelas hotelnya. Fasilitas ini berada di setiap lokasi dari Hotel Sahid, sehingga setiap orang yang menginap di hotel ini akan mendapatkan fasilitas terbaik, mulai dari tempat menginap, tempat beristirahat, hingga tingkat tempat berkumpul. Semua fasilitas tersebut tersedia dalam dan disajikan dengan sangat baik oleh kru dan Hotel Sahid. Ya, selanjutnya layanan terbaik dari Hotel Sahid. Soal pelayanan, Hotel Sahid sudah tidak diragukan lagi karena diisi oleh orang-orang yang siap melayani dengan kualitas terbaik di setiap bidangnya. Banyak layanan yang sudah disajikan dengan sangat baik sehingga membuat orang-orang atau pelanggan yang pernah menginap atau sekedar berada di Hotel Sahid merasakan keistimewaan layanan dari hotel ini. Nah, kemudian ini ada contoh pengaplikasian Modify Place and Time of Delivery dari Hotel Sahid yang dua gambar kiri ini yaitu dalam variasi waktu ya. Jadi mereka memberikan special over untuk penginapan di tanggal 25 hingga tanggal 5 di setiap bulannya gitu. Nah, itu berlaku sampai Desember tahun ini gitu. Nah, pelayanan ini tuh dimulai dari awal bulan lalu gitu dan juga mereka juga ada pelayanan di weekdays gitu di bulan Desember. Nah, ini bisa diartikan bahwa saat tanggal 25 hingga tanggal 5 kan mungkin mereka para pekerja kan mungkin udah mulai jenuh atau mungkin ingin refresh gitu ya. Jadi mereka memberikan pelayanan tersebut gitu. Nah, kemudian terus untuk weekdays ini kenapa mereka mengambilnya di bulan Desember? Karena bulan Desember kan kebanyakan udah mulai cuti ya, baik cuti hari besar maupun tahun baru. Jadi mereka memberikan pelayanan tersebut gitu. Dan kemudian untuk yang variasi pelayanan di tempatnya itu mereka di hotel itu kan juga menyediakan restoran gitu ya. Dan jadi orang-orang itu tidak perlu harus menginap dulu di Hotel Sahid, tapi mereka juga akan memberikan pelayanan catering atau delivery untuk restoran di Hotel Sahid tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.